Menjadi seorang astronot itu memang berat, nyawa taruhannya. Sebelum melakukan misi angkasa luar, seorang astronot harus menjalankan sejumlah latihan berat hingga karantina. Hidup di angkasa luar selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun tentu bukan hal yang mudah. Harus rela berpisah dengan keluarga hingga teman terdekat. Dikatakan berbahaya karena insiden menyeramkan kapan saja bisa terjadi, apalagi misi yang mereka lakukan bukan lagi di bumi. Dalam catatan sejarah, ada sejumlah insiden tragis yang terjadi saat misi angkasa luar. Berikut 4 insiden yang terjadi saat misi angkasa luar. Sebelum kita mulai, aku mau ingetin lagi nih ke kalian. Bagi yang suka silahkan klik like dan sekalian juga tekan subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info-info menarik berikutnya. Selamat menikmati. 1. Intelsat 708. Kejadian naas menimpa Intelsat 708 pada 14 Februari 1996 di Cina. Pasalnya, saat melakukan peluncuran, Intelsat 708 mengalami kebocoran bahan bakar. Akibatnya, mesin Intelsat 708 tidak berfungsi dengan baik. Satelit itu melenceng dan keluar dari jalur sehingga jatuh di permukaan warga. Satelit ini diluncurkan pada 14 Februari 1996 di dekat kota Chichang, perbatasan dengan Vietnam. Kecelakaan terjadi setelah satelit lepas landas selama 20 detik. Dalam catatan sejarah, misi luar angkasa ini menjadi misi yang paling buruk. 2. Columbia STS-107. Tragedi antariksa itu terjadi 1 Februari 2003. Pesawat ulang-alik Columbia STS-107 meledak hancur berkeping-keping. 7 awaknya yakni Rick D. Husband, William C. McCool, Michael P. Anderson, Ilan Ramon, David Brown, Laurel Salton Clark, dan Kalpana Kalwa, astronot pertama dari India yang seorang wanita, tewas seketika. Tragisnya, musibah terjadi 16 menit sebelum mereka mendarat pulang ke bumi dari waktu pendaratan yang dijadwalkan di KP Canaveral. Kala itu, seseorang sebelum pesawat meledak, pusat kontrol di NASA mengetahui Columbia akan menemui bencana dan para awaknya kemungkinan besar tidak bakal selamat. Wayne Hale yang kemudian menjadi manajer program ulang-alik pesawat luar angkasa menulis di blognya soal hari naas itu. Hale menulis, kala itu Dr. John Harport berpendapat, tak ada yang bisa kita lakukan soal kerusakan TPS, yakni Thermal Protection System. Kupikir para awak tidak perlu tahu tentang ini. Bukankah akan lebih baik bagi mereka terbang pulang dengan perasaan bahagia dan kemudian tewas tanpa diduga ketika mengisi bumi, ketimbang tetap tinggal di orbit, mengetahui tak ada sesuatu yang bisa dilakukan hingga persediaan oksigen habis. Sampai sekarang tidak ada yang tahu pasti apa yang menyebabkan Columbia celaka. Para insinyur di Johnson Space Center cukup yakin mereka menemukan jawabannya. Sebelumnya, mereka telah mencoba mengingatkan para petinggi namun diabaikan. Tiga, misi Soyuz 11. Pada tahun 1971, dunia mencatat terjadinya kematian pertama 3 manusia di angkasa luar. Ia adalah kosmonot Uni Soviet Georgi Dobrovolsky, Vladislav Volkov, dan Viktor Patsayev yang meregang nyawa dalam peristiwa tragis itu. Semua berawal dari keberangkatan ketiganya pada Juni 1971 di kota Baikonur Cosmodrome. Mereka menaiki pesawat Soyuz 11 ke luar bumi menuju stasiun pertama yang dibangun oleh manusia, yakni Salyut 1. Ketiganya lalu tinggal di Salyut selama 24 hari. Hingga akhirnya pada 30 Juni 1971 mereka dijadwalkan kembali ke bumi. Setelah mendarat, saat pintu kapsul dikuak, para petugas pemilihan terkejut bukan kepalang mendapati 3 manusia di dalamnya dalam kondisi tak sadarkan diri. Mereka menemukan 3 kosmonot di kursi masing-masing, sama sekali tidak bergerak dan ada bercak-bercak biru kehitaman di wajahnya, kata Kerimov. Darah mengalir dari hidung dan telinga. Petugas kebingungan bagaimana ketiga kosmonot itu bisa meninggal dunia, padahal proses pendaratan berjalan normal sesuai petunjuk tak jauh dari lokasi peluncuran di Kazakhstan. Berdasarkan laporan, penyebab kematian ketiganya adalah sesak napas. Penyelidikan mengungkap katup ventilasi pernapasan mereka pecah. Para kosmonot mengalami sesak nafas. Penurunan tekanan secara ekstrim juga makin memperberat kondisi mereka. Mereka tewas dalam hitungan detik yang terjadi pada ketinggian 168 km di atas luar angkasa saat pesawat masuk kembali ke atmosfer bumi sebelum sampai. Karena kapsul yang membawa ketiganya kembali secara otomatis, satelit itu bisa mendarat tanpa dikemudikan oleh pilot. Empat, The Apollo 1 Fire. Kurt Grissom, Ed White, dan Roger Cave
tak pernah mencapai bulan. Ketiga astronot Badan Antariksa Amerika Serikat NASA itu tewas saat roket Apollo 1 meledak dalam simulasi peluncuran pada 27 Januari 1967. Hubungan pendek arus listrik menimbulkan loncatan bunga api dan menyambar oksigen murni yang menjadi salah satu pendorong roket. "Kebakaran, aku mencium kebakaran," kata salah satu astronot pada pukul 18.31 di hari nahas itu. 2 detik kemudian, astronot lain, mungkin Ed White, berkata, "Kebakaran di kokpit." Kebakaran menyebar dengan cepat ke kabin. Komunikasi terakhir dengan para kru terdengar hanya 17 detik kemudian. Ketiganya tahu ada risiko yang mengancam mereka ketika bergabung dalam misi angkasa luar. Apalagi untuk Lieutenant Grissom, ia adalah orang AS kedua yang pernah pergi ke luar angkasa menggunakan Liberty Bell 7. Saat kembali ke bumi, kapsul antariksanya dipenuhi air. Ia nyaris tenggelam pasca tragedi. Program antariksa luar ditunda tapi tidak dihentikan. Pada 25 Mei 1961, Presiden John F. Kennedy berkomitmen bahwa Amerika Serikat akan mendaratkan seorang manusia di bulan pada akhir dekade. Setelah itu, Apollo 7 berhasil diluncurkan pada tanggal 11 Oktober 1968 dan menjadi yang pertama yang membawa astronot. Kurang dari setahun kemudian, pada bulan Juli 1969, Apollo 11 mendaratkan Neil Armstrong di bulan. Sejumlah orang berpendapat, seandainya kecelakaan Apollo 1 tidak terjadi, manusia mungkin tak akan pernah menjejakkan kaki di bulan. Itulah tadi misi antariksa yang mengalami kegagalan. Semoga kejadian seperti itu tidak terjadi lagi ya. Akhir kata, terima kasih. Sampai jumpa.